Oke, berarti saya coba uji coba sekali lagi sebentar. Suara saya benar masuk sekarang? Aman? Masuk. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Ada feedback, ada yang muter gitu suaranya nggak? Nggak ya? Aman berarti ya? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup, bukan cukup ya, sangat lama ya tadi teknis kendala kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, berarti kita mundurnya cukup jauh di 13.32, setengah jam ya. Ya, nanti akan kita coba maksimalkan mungkin di pertemuan keduanya, karena kalau pertemuan hari ini, seingat saya setelah ini akan ada kelas yang menggunakan ruangan ini, jadi mungkin kita selesainya tetap tepat waktu. Itu apa? Bahagia berarti ya? Oh, oke. Ya nggak apa-apa, berarti kalau emang aman. Ya sayang bangetnya gini gitu ya. Oke, boleh kembali lagi fokusnya ke saya. Yang di Zoom aman ya, nanti kalau misalkan ada kendala apa lagi silahkan langsung disampaikan saja. Ya, mungkin saya nggak akan banyak basa-basi, kita coba langsung masuk saja ke materinya, nanti kita ngobrol lagi setelah kita kejar materi yang ada. Oke, mungkin untuk pertama saya coba share screen dulu untuk materinya. Oke, jadi materi kita hari ini apa? Jadi kita pindah jurusan ya, jurusan teknik sekarang ya. Ini saya pakai ini jadi kayaknya suaranya naik berapa tingkat karena saya kira kalau saya tutup jadi suara saya sangat pelan. Jadi kalau tiba-tiba suara saya mengeras, bukan berarti saya marah-marah ya. Kayaknya efek headphone. Kemudian, oke. Jadi kita langsung saja, mungkin ini jadi sedikit review untuk teman-teman yang di SMA-nya sudah berkenalan dengan beberapa teknik integrasi atau teknik pengintegralan. Ada 3 secara umum pokok utama teknik pengintegralan yang kita pelajari hari ini, yaitu substitusi seharusnya sudah dikenal dari sebelumnya gitu ya, dari minggu lalu juga sebenarnya kita udah sedikit sudah menggunakan substitusi. Kemudian integral parsial yang awal mulanya dari turunan 2 buah fungsi yang dikalikan, nanti kita lihat kenapa sih integral parsial rumusnya seperti itu. Kemudian di pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas ya integral dari fungsi rasional ya. Tekniknya nanti apakah butuh kita pecah secara parsial yang awalnya 1 pecahan menjadi 2 pecahan dengan faktor yang di bawahnya lebih sederhana gitu. Lalu nanti kita coba jadikan dia faktor yang lebih sederhana di bawahnya. Nah, teknik-tekniknya seperti apa nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Berikut ini pendahuluannya. Jadi ini adalah integral. Integral itu apa? Integral adalah anti turunan gitu ya. Kita berkenalannya dari antinya turunan. Jadi kalau setelah kita turunkan, mau kita balikkan kembali ke fungsi asalnya dengan apa? Dengan integral. Jadi kalau kita punya X pangkat A, turunannya adalah A kali X pangkat A-1. Maka kalau X pangkat A diintegralkan nanti adalah seper A plus 1, X pangkat A plus 1. Ditambah dengan konstanta, karena nanti ternyata ada banyak. Kemudian kalau ln X saya turunkan jadi seper X ya, seper X saya integralkan, saya kembalikan jadi ln X juga.
Tapi diperumum ternyata tidak hanya ln X, tapi ln mutlak X secara umum hasil integral dari super X. E pangkat X diturunkan E pangkat X, ya E pangkat X diintegralkan kembali X pangkat X. Sin X diturunkan jadi cos X, maka cos X diintegralkan jadi sin X. Ini harusnya ada minus. Cos X diturunkan jadi minus dari sin X, maka sin X diintegralkan jadi minusnya cos X. Ini harus sudah hafal, harus sudah ingat dengan cepat begitu Anda bertemu masalah-masalah yang 5 ini. Nah, kemudian kalau bentuknya tidak bentuk yang umum tadi, apa yang kita lakukan? Kalau bentuknya X kuadrat plus 2 pangkat 5 kali X. Ini mau pakai yang mana kan kita jadi kesulitan, bingung. Bagaimana kalau X dikali cos 3X? Kalau turunan ya kita, kalau turunan perkalian kita pakai U aksen V plus UV aksen. Kalau integral seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya muncul yang akan kita coba jawab ke depannya. Untuk nomor 1 kira-kira pakai apa berarti nanti ini? Substitusi. Nomor 2, cukup substitusi? Apa yang disubstitusi? Apa yang dimisalkan? Cos 3X. Dimisalkan U gitu. Ya nanti silakan dicoba apakah substitusi cukup apa atau kita butuh ternyata teknik lain. Yang ini nanti bagaimana substitusi atau enggak? Nanti kita coba lihat deh ya. Oke. Ya, apakah aturan dasar tadi sudah cukup? Jawabannya tentu belum cukup. Kita perlu mempelajari lagi, mengasah lagi teknik-teknik yang lain. Oke. Jadi awal mulanya kenapa kita bisa menggunakan integral substitusi? Ya tentu kalau kita punya fungsi komposisi, turunannya adalah turunan dari f gx adalah f aksen, kita substitusikan gx, kita kalikan dengan g aksen x. Dengan memisalkan gx-nya sebagai u, nanti tadi saya punya f aksen gx jadi f aksen u, g aksen x jadi u aksen. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai f aksen u aksen adalah du per dx. Sehingga kalau yang ini saya integralkan, yang ini saya integralkan, tentu satu diintegralkan, semuanya diintegralkan gitu ya. Kayak yang kita peroleh adalah yang terakhir. dfu dx, integralkan terhadap dx, dan f aksen u du dx diintegralkan terhadap dx. Faktor ini nanti saling menghilangkan, yang tersisa adalah ini. Ini dari yang ini dibalik. Ininya ke sini gitu ya. Integral f aksen u du gitu ya. Ini f aksen u du sama dengan integral dfu saja, integral dfu saja. Yang mana kalau saya punya integral dx, hasilnya apa? Integral dari dx. X plus C. X plus C gitu ya. Ini kan integral 1 dx gitu ya. Integral dari dt, T plus C. Sehingga integral dari dfu, ya fu gitu. Jadi integral dari f aksen u du akan menghasilkan fu saja plus C. Nah, ini adalah bentuk dari integral substitusi. Salah satunya kita misalkan menjadi U, yang lain menjadi
DU-nya. Kan sehingga nanti kita peroleh teorema dari integral tak tentu. Ini teorema yang kita gunakan, sifat yang kita gunakan. Jadi kalau saya punya fungsi yang G terdiferensialkan, dia berarti punya turunan. Dan F yang turunannya adalah F aksen. Maka kalau saya misalkan U-nya sebagai Gx, integral dari F aksen G aksen X, atau bisa kita tuliskan dari integral F aksen U du adalah Fu plus C, atau F kita substitusikan Gx. Ini yang menjadi kebenaran kenapa kita bisa menggunakan substitusi. Jadi pedoman kita apa? Pedoman kita ada ini. Karena kita udah punya ini, maka nanti melakukan integral substitusi itu menjadi diperbolehkan. Karena ini sudah terbukti asal mulanya seperti apa. Nah, ini adalah yang tadi saya punya integral X pangkat A dx itu jadi X pangkat A plus C secara umum. Jadi kalau saya punya bentuknya umum, kalau kita punya fungsi U Gx, maka integral dari Gx pangkat A dgx itu sama dengan 1/A. Jadi X tadi bisa kita ganti dengan sembarang fungsi, bisa Gx atau yang lain. Dengan du-nya adalah G aksen X dx. Oke, ini teoremanya, bikin ngantuk. Ya. Nah, kita coba contohnya. Jadi kerjaan kita adalah apa tadi? Jadikan bentuk ini apakah U pangkat A, atau 1/U du, atau E pangkat U du, atau cos U du, atau sin U. Ini harusnya du semua. Ini masih banyak typo-nya ya. Ini du, du. Jadi apapun bentuk fungsinya kita coba arahkan menjadi kelima ini. Sebenarnya nanti ada pilihan yang lain, tapi kita coba fokus ke sini dulu. Oke, mungkin ada yang sudah mencoba integral dari X kali X kuadrat plus 2 pangkat 5 dx. U-nya apa? X kuadrat plus 2, Pak. U-nya X kuadrat plus 2. Maka du per dx-nya apa? 2X. 2x. 2x ya. Atau du sama dengan 2x dx gitu ya. Jadi akibatnya bentuk integral di atas dapat ditulis ulang menjadi apa? Ditulis ulang menjadi yang awalnya integral X kali X kuadrat plus 2 pangkat 5 dx. Berarti ini jadi apa? Integral U pangkat 5 du per 2. Integral U pangkat 5 du per 2. Atau ini kalau mau, ya kita coba arahkan dulu bentuknya ke bentuk U dan du. Yang ininya sudah oke gitu ya, ini pasti akan jadi U gitu, X kuadrat plus 2 pangkat 5. Saya mau mendapatkan du-nya 2x dx, berarti yang awalnya x dx, agar saya mendapatkan 2, berarti ini saya kali dengan 1/2. Agar sama nih, di sini kan hanya adanya 1x gitu ya. Agar jadi 2x gimana ya? Kita kalikan setengah. Jadi kita kalikan 2/2. Sehingga nanti ini bisa saya tuliskan
menjadi 1/2 U pangkat 5, jadi X kuadrat plus 2-nya adalah U, ini pangkat 5 DU. Ini sudah masuk ke bentuk yang kita kenal, U pangkat A DU. Yang mana ini hasilnya adalah U pangkat 5, integralnya adalah per 6. U pangkat 6 plus C. Apakah sudah selesai masalah kita? Belum ya. Ingat kita perlu mengembalikan dia ke bentuk yang awal. Per 12, U-nya adalah X kuadrat plus 2 pangkat 6 plus C. Jadi menggunakan bantuan substitusi tadi, kita bisa mengarahkan bentuk yang tidak kita kenal ini menjadi bentuk yang kita kenal. Apakah dia sesuatu pangkat A, apakah dia 1/U, apakah dia E pangkat U, atau cos U, atau sin U. Oke, sekali lagi langkah-langkahnya. Kita misalkan U-nya apa, kita cari DU-nya seperti apa. Kita bentuk, dia menjadi bentuk yang menyisakan U dan DU. Jadi kita punya setengah integral U pangkat 5 DU. Hasilnya adalah 1/2 kali 1/6 U pangkat 6 plus C. Sisanya kita kembalikan ke bentuk yang awal. Oke, sampai di sini. Pertanyaan awal dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada dipastikan. Oh, mungkin ada yang salah tadi dalam pengerjaannya. Oke, kalau tidak ada untuk mengakrabkan lagi, coba tentukan hasil integral berikut. Integral cos akar 3x per akar 3x. Dicoba. Oke, kita coba sepakati dulu. Kira-kira U-nya apa? Akar 3x. Akar 3x. Yang akar 3x yang di ruangan siapa saja? Akar 3x. Yang 3x. Yang 3x. Yang cos akar 3x. Cos akar 3x. Yang 1/4 akar 3x. Oh. Yang belum angkat tangan, apa ininya? Nah, secara umum, pemisalan U-nya bisa saja lebih dari 1. Pemisalan U yang berbeda bisa saja menghasilkan hasil yang sama. Tapi tidak semua pemisalan U bisa berhasil. Di contoh ini saya gunakan U-nya adalah akar 3x. Begitu saya punya U-nya akar 3x, maka DU per dx-nya turunannya adalah setengah kali 1/4 akar 3x dikali turunan dalamnya adalah 3. Jadi ini adalah 3x pangkat setengah. Turunannya tentu adalah setengahnya dulu dikali tentu 3x pangkat setengah min 1 dikali turunan dalamnya adalah 3. Jadi ini hasil yang kita peroleh. Sehingga DU-nya adalah
3/2 kali 1/3x. Oke, sisanya kita tinggal membentuk si fungsi integral cos akar 3x per akar 3x ini menjadi bentuk sesuatu U dan DU. Tentu sesuatu U-nya yang paling mungkin adalah cos U gitu ya. Cos akar 3x. Yang tersisa berarti 1/akar 3x dengan dx. Ini mau kita buat dia bentuknya jadi 3/2 1/akar 3x dx. Agar saya mendapatkan 3/2 di sini, maka harus saya kali apa di depan? 2/3 ya. Karena 2/3 dikali 3/2 adalah 1. Jadi saya mengalihkan 1 di sini. Sehingga saya peroleh ini adalah 2/3 integral cos U, ininya adalah DU. Apa yang kita peroleh setelah pengintegralannya? Integral dari cos Sin U sin U plus C. plus C. Maka dengan mengembalikan nilai U-nya kita peroleh 2/3 sinus dari akar 3x ditambah dengan C. Ada yang memperoleh hasil berbeda? Atau dengan pemisahan berbeda mendapatkan hasil yang sama? Oke. Monggo dilihat-lihat dulu. Oke, pertanyaan saya. Kesulitan apa yang biasa dihadapi ketika melakukan substitusi? Memilih pemisalannya, ya. Selainnya. Kesulitan yang lain? Udah ya. Oke, bagaimana untuk mengalahkan kesulitan itu? Bagaimana untuk mengubah kesulitan itu menjadi mudah? Belajar. Pengalaman. Semakin banyak soal yang Anda kerjakan, nanti sense-nya akan semakin cepat. Saya dulu S1 juga kayaknya di tingkat 3 atau enggak juga. Setelah lulus sebenarnya saya jadi lebih mulai lebih cepat untuk dapat menentukan pemisalan U-nya. Kenapa? Karena saya jadi asisten. Saya ngajarin ini, saya harus banyak latihan soal, maka saya dapat selesainya. Jadi cepat untuk mendapatkan pemisalan U-nya. Nah, teman-teman jangan nunggu lulus dulu ya. Jadi jangan seperti saya, itu saya salah. Jadi perbanyak latihannya, nanti soal tutorialnya cukup banyak, nanti Anda bisa coba. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti saya yang nanya ya. Ini adalah pertanyaannya. Silakan dicoba. Mungkin kita 10 menit atau 20 menit. Tidak terlihat. Atau ini. Kalau gitu. Kalau begini malah nggak kelihatan ya. Oh.
Ini nggak terlalu susah sih. Dari ketiga. Dari 6 nih mana 3 yang mau kita fokuskan untuk kita kerjakan di hari ini? Nomor 3. 3, 4, 5. 6 itu gampang. Kalau 6 dipilih, mana yang dihapus dari 3, 4, 5? 4. Juga gampang. Ada yang mau mencoba di depan untuk salah satu dari 3 nama? Harusnya sudah dicatat semua ya soalnya ya. Saya coba
Yang di rumah sambil mencoba juga ya. Apakah pemisalan saya, sudah cocok dengan yang di sana? Atau belum? Daniel tulis NIM-nya di bawah. Tulis NIM-nya di bawah. Oke, yang di Zoom suara saya masuk nggak di sini? Masuk, Pak. Jelas ya? Oke. Ini tadi salah satu yang coba dikerjakan oleh Daniel ya. Jadi kita ingin menentukan integral dari x kuadrat sin x pangkat 3 plus 4 dx. Tentu awal kalau kita coba apakah substitusi berhasil atau tidak. Dalam hal ini Daniel memilih punya adalah x kuadrat plus 4. Kenapa? Mungkin ada alasan? Ketika kita pilih dia U, kita turunkan, turunannya adalah x kuadrat ada di integral tersebut juga ya, ada di sekitarnya. Jadi kira-kira begitu ini jadi U, maka ini nanti akan menjadi DU. Harapan kita adalah seperti itu. Maka dari itu kita coba, ketika U-nya adalah x pangkat 3 plus 4, maka DU kita adalah 3x kuadrat dx. DU-nya, DU per 3-nya adalah x kuadrat dx. Sampai di sini oke. Nah, kemudian
bentuknya mungkin kalau saran dari saya, di sini arti tanda panah di sini apa kalau dengan harapannya? Intinya kan melanjutkan ini ya. Nah, kita tambah effort sedikit saja. Tuliskan lagi saja integral x kuadrat sin x pangkat 3 plus 4 dx-nya. Kemudian kita sama dengan kan. Nah, ini akan membantu pengoreksi Anda untuk melihatnya menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi bentuk ini dengan kita tahu x pangkat 3 plus 4-nya adalah U, maka ini jadi sin U. Kemudian kita tahu x kuadrat dx-nya adalah du per 3, maka ini jadi x kuadrat dx-nya adalah du per 3. Sehingga kita peroleh ini akan sama dengan sepertiga sin U du. Ini akan sama dengan sepertiga integral dari sin minus cos U ditambah dengan C. Langkah terakhir kita tinggal kembalikan ya. Minusnya kita taruh depan, U-nya kita kembalikan jadi x pangkat 3 ditambah C. Good. Oke, kita close untuk Daniel. Ya. Yang di Zoom terlihat, masih terlihat gambarnya? Apanya? Terlihat, Pak. Berarti kamera kita semester ini lebih baik dari kamera tahun sebelumnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak? Kita lihat Widya ya tadi. Tadi ada perebutan sengit tadi di sini. Oke, yang di Zoom sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Jadi untuk nomor 5, integral dari ln x kuadrat per 2x dx ya. Yang dimisalkan atau yang dilakukan oleh Widya adalah memisalkan U-nya adalah ln x kuadrat. Sehingga turunannya du per dx-nya tentu adalah seper 2x dikali dengan seper x kuadrat dikali dengan 2. Kalau U-nya adalah ln x kuadrat, turunannya apa? 1 per x kuadrat dikali dengan 2x. Kemudian ini bisa dituliskan sebagai 2 per x ya. Oke, mungkin nanti ini perlu kita koreksi di sini ya. Berarti di sini mungkin kurang tepat, sehingga jadi misal U-nya ini masih oke, saya coba ini. Misal U-nya adalah ini, D-U-nya ini, jadi du-nya adalah 2 per x dx. Atau Anda juga boleh buat dia bentuknya jadi, kalau menggunakan caranya Daniel, berarti ini jika agar dia jadi 2x dx, kita kali apa? Jadi 2-nya pindah ke sana, ini jadi du per 2. Kalau du per 2 ini kan seper x dx ya. Agar jadi ini 2, berarti ini dibagi lagi dengan 2.
Jadi kedua ruas kita bagi dengan 4, ini DU per 4, ini adalah per 2. Oke, maka integral ini sekarang bisa jadi mungkin bukan U kuadrat juga. Apa berarti harusnya di sini? Oke. Berarti saya tulis akibatnya integral ln x kuadrat per 2x dx ini sama dengan integral ln x kuadratnya adalah u per 2x dx-nya adalah atau seperempat integral. Maka yang kita peroleh adalah Oke ya. Nah, tadi berarti banyak yang perlu dihati-hatikan. Tidak hanya pemisalannya tadi sudah tepat ya. Pemisalannya sudah oke, mungkin menentukan turunannya perlu lebih hati-hati. Oke, yang di Zoom ada pertanyaan? Cukup, Pak. Yang di ruangan? Ini ya, ln x kuadratnya diubah ya? Keduanya? Oh. Nah, hati-hati. Yang diperbolehkan itu adalah ln A pangkat B jadi B ln A atau ln A pangkat B yang menjadi B ln A. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Jadi yang diperbolehkan adalah mengubah ini jadi 1/8 jadi 2 gitu ya. 2 ln x kuadrat. Nah, ini nanti ya boleh ini jadi 4 2 kuadrat kan 4 gitu ya, dikalikan 1/8-nya oke. Boleh dikeluarkan kayak gitu. Ini tambahan dari saya seperti itu. Jadi mungkin Anda sangat mungkin mendapatkan hasil yang sedikit berbeda ya. Ya, tidak masalah. Nanti pasti akan dicek step by step-nya. Jadi seharusnya kalau tidak ada yang janggal harusnya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan lainnya saya lainnya saya close dulu ya. Kita masuk ke materi berikutnya dulu. Yang di Zoom sebentar. Suara saya sudah terdengar jelas kembali. Sudah, Pak. Itu terkait harusnya papannya memang dijaga ya. Nyebal kan. Oke, kita tinggalkan dulu
aturan substitusi kita masuk ke aturan berikutnya. Integral parsial. Integral sebagian. Atau sebagiannya masih ada integralnya. Ya, kalau pemahaman saya nggak lagi. Tapi ya, ini adalah salah teknik yang kita sebut sebagai integral parsial. Dasarnya atau awal mulanya aman untuk semua kembali. Oke. Dimulai dari kita punya dua buah fungsi U dan V, keduanya fungsi terhadap X. Kita turunkan sesuai aturannya, dia adalah U aksen V plus U V aksen. Kalau du per dx dikali V ditambah U kali dv per dx. Sama, dari kita punya turunan, kita ingin coba balikan sifatnya seperti apa. Kita integralkan kedua ruasnya terhadap X. Oke, jadi awalnya turunan dari UV kita integralkan terhadap X. Ini juga kita integralkan terhadap X. Du per dx kali V-nya. Ya, aturan penjumlahan. Kalau saya punya integral sesuatu yang dijumlahkan, atau jadi integral masing-masing baru dijumlahkan. Kemudian faktor dx-nya saling menghilangkan. Yang tersisa adalah sebelah kiri adalah integral dari duv, yang sebelah kanan adalah integral v dikali du ditambah integral u dikali dv. Yang ini sama seperti biasa, integral dari dx adalah x, integral dari dt adalah t, kali integral dari uv adalah uv. Ini bentuk yang nantinya membuat kita memiliki bentuk integral parsial. Jadi berawal dari turunan hasil perkalian dua buah fungsi, kalau kita bentuk integralkan lagi, kita punya bentuk ini. Sehingga ini yang kita peroleh di integral parsial. Kalau saya punya fungsi U yang punya turunan, kemudian saya punya dv, itu adalah turunan dari V, maka integral dari U dv sama dengan UV min integral V du. Ini diperoleh dengan memindahkan faktor PDU-nya. Jadi ini dipindahkan ke kiri, yang saya peroleh integral U dv akan sama dengan U kali V-nya dikurangi integral. Konsep yang sudah Anda kenal mungkin dari sekolah menengah atas. Nah, konsep ini kita bisa menyelesaikan masalah integral yang seperti ini. Pak, kenapa nggak pakai substitusi saja gitu ya? Kalau pakai substitusi, apa yang dipilih jadi U di sini? Kalau Anda pilih U-nya adalah cos X, U-nya adalah sin X. Ini jadi U, mana sin X-nya? Nggak bisa. Kita tidak bisa melakukan pemilihan itu. Anda pilih 2X sebagai U-nya, du-nya adalah 2. Berarti ini 2X. Jadi U, ini jadi cos U per 2. Ya, buat apa gitu? Masih ada U kali cos. Masih ada dua buah fungsi. Kita nggak bisa membuat dia jadi satu buah fungsi ini. Substitusi kan tujuannya adalah kita menjadikan dia menjadi sebuah fungsi yang kita sudah kenal integral. Yang tadi tidak bisa. Jadi ternyata substitusi di sini mentok, maka kita pakai parsial. Ketika menggunakan integral parsial, berarti kita harus menentukan siapa U, siapa V-nya.
Pada contoh yang ini punya siapa? 2x. Misalkan punya adalah 2x, du per dx-nya 2, dt-nya adalah 2x. Maka sisanya adalah dv-nya. Atau di sini saya lebih suka menuliskan, kalau v-nya adalah sin x, nanti saya peroleh dv-nya adalah cos x dx. Jadi, ketika saya pilih punya 2x, maka saya peroleh d punya 2x dx. Saya pilih v-nya adalah integral dari yang ini, sin x, maka dv-nya adalah cos x. Apa langkah selanjutnya? Ya, kita bentuk integral yang kita punya tadi. Saya punyanya adalah integral 2x cos x dx. Ini ternyata adalah 2x-nya adalah d. 2x-nya adalah u gitu ya. U cos x dx-nya adalah d. Oh, saya sudah memperoleh bentuk yang kiri. Saya peroleh bentuk yang kiri ya bisa saya sama dengan ini dengan U kali V, ini integral D. Sekarang tinggal saya kembalikan, U-nya adalah 2x, V-nya adalah dx, dikurangi V-nya adalah dx, d2 kita adalah 2x. Jadi ini nanti 2x dx kita kurang dengan 2 integral kita peroleh 2x dx min apa? Integral dari sin. Gitu ya. Jadi menggunakan pemisalan kita bentuk integral yang ingin dicari hasilnya ke dalam bentuk integral U dv. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Yang di Zoom siapa namanya? Anggi, Pak. Di hold dulu ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa saya mulainya dari sini? Kenapa tidak mulai misal, berarti kan kita dv sama dengan cos x dx gitu ya, baru dicari maka v-nya adalah integral dari dv, berarti integral dari cos x dx yang tidak lain adalah sin x. Boleh saja. Cuman karena biasanya kan kalau kita integral di sini ada c gitu ya. Ya, saya malas saja menuliskan c di sini. Ya sebenarnya nggak perlu ditulis C-nya juga nggak masalah. Karena yang kita perlukan hanya v ini bisa sin x, bisa sin x plus 1, bisa sin x plus 2, bisa sin x plus 3 gitu kan ya. Berarti nggak sin x aja. Enggak. Makanya kita pilih yang paling sederhana, sin x saja, sin x plus 0 gitu ya. Ya sama saja, nanti kan di sini nanti ada kalau sin x ya nanti konstantanya itu apa ya? Tidak terlalu besar, nanti bisa diubah. Anda mau menuliskan seperti ini, benar atau salah? Benar, masih oke. Tidak akan salah. Yang di sini kan dulu tadi ada pertanyaan dari Andi, silakan. Tadi pertanyaan sama, Pak. Jadi kalau misalkan permisalannya V itu langsung diturunin dari cos X-nya itu ya? Ya, ini faktor penulisan saja.
Tentu saya dapat V ini dari mana? Ya, saya mengintegralkan cos XD. Jadi saya sudah tahu integralnya apa. Faktor penulisan saja. Makasih. Yang di ini tadi di ruangan ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, tentukan integral dari ulang x dx. Apa yang akan kita misalkan sebagai u? Apa yang harus kita misalkan? Mungkin bisa dicoba 2 menit untuk memperoleh punya apa. Kalau parsial biasanya ada 2 fungsi beda gitu. Salah satu fungsinya adalah bulan. Fungsi lainnya apa gitu? Aku rapopo animatulo. Oke, yuk kita bisa lihat. Oke. Apa? Punya apa DP-nya? Atau pertanyaan pertamanya ini deh. Ln 4x ini akan lebih cocok jadi U atau jadi DP? Karena ya integralnya apa gitu kan, ini yang sedang kita cari gitu kan. Jadi kalau DP-nya adalah ln gitu ya, mau mencari P-nya di mana, mengintegralkan ln-nya aja kita, ini yang mau menjadi masalah. Mau nggak mau, ln-nya ini kita misalkan sebagai apa? U ya, karena kalau jadi DP sulit gitu ya.
Ya, kita coba dulu saja. Misal U-nya adalah ya, 4X. Maka du per dx-nya apa? Satu per kalau dengan kalau begitu, kalau ini jadi U, apa yang tersisa sebagai dp? Satu dx gitu kan. Jadi misal dv-nya adalah dx ya, atau dx saja, maka v-nya apa? Jadi kita pakai x. Cara umum x per c, tapi kita pilih x saja. Akibatnya apa? Integral dari bulan 4x dx ini bisa kita tuliskan sebagai integral u dv. dx-nya adalah dv. Ya, menurut aturan integral parsial hasilnya adalah u dikali v dikurangi dengan integral du. U-nya adalah ln 4x, kita kalikan p-nya adalah x, kita kurang dengan integral dari p-nya adalah x, d-nya adalah di x ln 4x dikurang dengan x dikali 4x. Ini hasil yang kita peroleh menggunakan integral parsial untuk mengintegralkan bukti lagi. Ya, ln sangat jarang dimisalkan sebagai dv karena mencari p-nya akan sulit. Ln cenderung lebih mudah dimisalkan sebagai dv. Jadi pertanyaan Yuriko tadi boleh ya kita mulai pemisalannya dari dv sama dengan Oke, ada pertanyaan kan untuk Oke, ada pertanyaan dari siapa namanya? Alfred. Oh ya, kemarin nanya ya. Nice. Semangatnya bagus. Ada pertanyaan dari Alfred, bagaimana kalau ini kita ubah dulu menggunakan aturan dari logaritma? Berarti ini bisa dituliskan sebagai integral ln 4 tambah ln x dx, atau bisa kita integralkan masing-masing ln 4 plus integral x. Oke, ini ada dx-nya di Oke, integral 4 bisa kita peroleh langsung atau tidak? Ln 4 itu apa? Fungsi kan? Ln E apa? E. 1. Ln 2 sekian. Ln 4 sekian. Konstanta ya. Jadi integral dari ln 4 adalah
epsilon 4. Kalau 4 dikali X. Nah, sisanya tinggal mengintegralkan epsilon X dx. Anda bisa gunakan cara yang sama, ini misalkan sebagai U-nya adalah X, dp-nya adalah X. Seingat saya integral dari tan X ini hasilnya adalah X dan X dikurangi X. Boleh tidak dilakukan cara ini, boleh tidak dipecah dulu, buat. Hasilnya berbeda. Terlihatnya berbeda, tapi ini bisa saja, ini sebenarnya sama, hanya beda di C-nya. Bisa jadi ini nanti epsilon 4X dikurang X ditambah 10 ternyata sama adalah epsilon 4 ditambah epsilon X ditambah 50 ya. Jadi C-nya di sini berbeda. Jadi karena C-nya berbeda. Jadi misalkan ini adalah 10 plus C, ini adalah 20 plus C yang lain. Jadi walaupun terlihatnya berbeda, sebenarnya ini masih fungsi yang sama karena faktor C-nya nanti. Jadi ini juga oke. Terima kasih. Oke, ini. Yang lain ada pertanyaan juga? Kalau tidak ada berarti masih ada contoh lagi ya. Ya ini kira-kira saya bahas singkat. Saya punya integral dari 2x, saya pangkatnya x. Saya pilih 2x sebagai U-nya, saya pangkat min x sebagai dp-nya. Ketika kita pilih 2x sebagai U, maka diturunkan saya punya dp-nya adalah 2x. Kita boleh konstanta di situ. Kalau pangkat X yang dipilih jadi U, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau saya pilih U-nya adalah pangkat min X. Jadi U-nya apa? Soalnya nanti tidak akan ada perubahan gitu ya. Apalagi kalau dipilih dp-nya adalah 2x. P-nya nanti apa? X kuadrat. Kita boleh du dan P-nya malah makin besar. Jadi itu nanti akan besar. Jadi kita misalkan punya 2x, P-nya adalah ini sudah bungkus-bungkus ya. Oke, satu nomor akan saya bahas 10 menit terakhir, silakan Yuli. Oke, 2 menit coba lihat tebak punya apa, DP-nya apa. Absen ini?
yang di Zoom, silakan Anda gunakan Google Form yang ada di Classroom. Kehadiran dari minggu 1 yang kemarin untuk mengisi kehadiran Anda. Jadi saya tidak buka QR-nya ada di sebelah kanan. Anda bisa menggunakan Google Form-nya. Harusnya sih nanti ya pertemuan 3 minggu 2. Oke, di depan sudah ada yang antri, jadi saya cepat saja. Kita punya fungsi polinom x pangkat 5 dan fungsi eksponen. Mana yang cenderung lebih kita inginkan sebagai U-nya? Atau sebenarnya eksponen x polinomnya gitu ya. Berarti dp-nya adalah bentuk pangkatnya gitu ya. Nah, berarti eksponennya ini yang akan kita pilih sebagai dp. Oh, sorry, x kuadrat. Oke, apa integral dari f pangkat x kuadrat? X kuadratnya tentu harus dimisalkan sebagai U gitu ya. U-nya apa? 2x. Kalau ini saja, ini dimisalkan x kuadratnya dimisalkan sebagai U, U-nya adalah x kuadrat, U1 adalah 2x. Belum bisa ya? Ini nggak bisa, ini nggak ada 2x-nya. Agar ada 2x-nya yang dilakukan apa? Ya udah, ini nggak ada 2x. Jadi U-nya adalah atau x. dp-nya nanti dipilih adalah x pangkat x kuadrat. Ini nanti Anda baru kenal. X pangkat 4, x pangkat 5-nya diubah jadi x pangkat 4 ya. Jadi ini integral x pangkat 4 dikali x kali pangkat x kuadrat dx gitu. Jadi yang akan kita lakukan adalah itu. Ini kita misalkan sebagai dp, ini dimisalkan sebagai U-nya. Ini x pangkat 4, nanti jadi U-nya apa? Saya melihat dari jendela, jadi saya mau dulu gitu ya. 4x pangkat 3 dx gitu ya. dp-nya adalah ini, nanti dp-nya adalah nanti Anda cross-check kembali ya. Ini saya coba berikan hasilnya. Maka kira-kira nanti seperti ini, sehingga ini jadi x pangkat 5 pangkat x kuadrat dx. Ini tadi dibuat dulu jadi x pangkat 4 x pangkat x kuadrat dx, yang mana ini adalah integral U dp, hasilnya adalah U kali V, ini integral V du,
U-nya adalah X pangkat 4, V-nya adalah setengah X pangkat X kuadrat. Dikurangi V-nya adalah setengah X pangkat X kuadrat. Y-nya adalah 4X pangkat 3X. Ini udah oke, sekarang tinggal 2X pangkat 4X pangkat X kuadrat dikurangi setengah integral 4-nya 2, berarti 2 gitu ya. X pangkat 3, X pangkat X kuadrat. Kita lakukan hal yang sama, nanti ini dipecah jadi X kuadrat kali X pangkat X kuadrat. Kita lakukan parsial sekali lagi. Ternyata parsial dulu. Ternyata kita masih ada parsial dulu. Ya, nggak apa-apa, karena waktunya nggak cukup, nanti ini kita bahas di minggu depan. Kalau pertemuan, bukan minggu depan, pertemuan depan. Jadi, begitu ternyata parsial saja tidak perlu parsial lagi. Jadi sudah yang itu mengingat waktu saya coba tutup dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf tadi teknisnya kendalanya sangat lama, jadi kita banyak waktu yang terpotong. Dipelajari kembali apa yang sudah kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan di minggu depan. Mungkin minggu depan, di pertemuan depan, mungkin minggu depannya kita akan mulai nanti ada asisten tutor. Anda akan saya tutorial. Mungkin itu semoga dari yang kita mulai dengan baru. Saya Islan sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.